Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Miss berharap kalian dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur atom. Baik, kompetensi dasar yang diharapkan setelah kamu mempelajari materi ini adalah kamu bisa menghubungkan konsep partikel materi, baik atom ion dan molekul, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaan bahan terhadap kesehatan manusia. Nah, di sini yang kita ambil adalah mengenai atom. Perhatikan ketiga gambar ini. Yang pertama adalah ada batu besar. Ketika batu besar ini dipecah, dia akan berubah menjadi kerikil yang kedua. Kemudian kerikil ini dipecah lagi akan berbentuk menjadi pasir. Menurut kamu, ketika pasir ini dipecah lagi, apakah dia akan habis atau menjadi bagian yang paling kecil? Baik, nah seperti inilah konsep daripada atom. Baik, kita lihat bagaimana itu. Nah, sebelum kita masuk ke atom, masih ingatkah kamu apa itu unsur? Baik, unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi yang lebih sederhana. Jadi dia merupakan zat tunggal. Baik, kira-kira hubungan unsur dengan atom itu apa ya? Atau apakah unsur itu sama dengan atom? Nah, tadi kalau unsur itu adalah zat tunggal, penyusun daripada zat itu adalah si atom. Berikut ini adalah sistem periodik unsur, masih ingat ya? Ada hidrogen, ada litium, dan seterusnya. Jadi, unsur hidrogen, penyusunnya adalah atom hidrogen. Oke, zat hidrogen, penyusunnya adalah atom hidrogen. Sekarang, mari kita kerjakan soal berikut. Tuliskan lambang dari masing-masing unsur berikut. Ayo, silakan dibuka tabel periodik unsurnya. Yang pertama, besi. Besi ini berasal dari kata ferrum, berarti simbolnya adalah Fe. Yang kedua, tembaga. Tembaga berasal dari kata cuprum, simbolnya adalah Cu. Kemudian perak. Perak berasal dari kata argentum, maka simbolnya adalah Ag. Emas berasal dari kata aurum, maka simbolnya adalah Au. Aluminium berarti simbolnya Al. Klorin ini dari klorin berarti tulisannya adalah Cl. Kalsium itu adalah Ca. Kalium itu adalah K. Karbon itu adalah C. Belerang itu adalah sulfur, berasal dari kata sulfur, berarti simbolnya adalah S. Nitrogen berasal dari kata N. Nitrogen simbolnya adalah N. Kemudian natrium simbolnya adalah Ma. Fosfor berasal dari kata fosfor, jadi P besar. Oke, raksa ini berasal dari kata hidrogium. Hidrogium, jadi simbolnya adalah Hg. Model atom. Nah, atom ini pertama kali dikemukakan oleh Demokritus. Demokritus ini adalah seorang filsuf dari Yunani. Jadi, dia mengemukakan bahwa atom ini berasal dari dua kata, A dan tomos. Oke, A itu adalah tidak, sementara tomos itu artinya terbagi. Berarti secara harafiah, kalau atom itu adalah tidak dapat dibagi. Oke, Demokritus mengatakan bahwa
Atom adalah semua materi yang tersusun atas partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu adalah atom. Jadi, atom di sini adalah partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Tetapi, penemuan Demokritus ini hanya masih sekedar teori ataupun pendapat. Dia belum bisa mengemukakan atau membuktikan kebenarannya secara ilmiah. Maka, dari teori Demokritus berkembanglah evolusi atom atau perkembangan atom melalui percobaan ataupun eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh ahli. Nah, ini dia teori perkembangan atom. Yang pertama diawali oleh Demokritus. Jadi, mulai dari sebelum Masehi sampai tahun 1700-an akhir, atom itu masih hanya sebatas teori, bagian terkecil dari suatu partikel. Kemudian, oleh si John Dalton, dengan berbagai eksperimen dari para ahli pada saat itu, dia sudah bisa membuktikan melalui percobaan ilmiah bahwa atom itu memang benar adalah bagian terkecil dari suatu partikel. Oke, kemudian setelah John Dalton, ini berkembang kembali ke J.J. Thomson. Oke, setelah J.J. Thomson, ini ke Ernest Rutherford. Kemudian berkembang lagi oleh si Niels Bohr. Kemudian sampai melalui percobaan si Niels Bohr ini, kemudian dikembangkan lagi hingga saat ini kita menggunakan namanya adalah model kuantum. Oke, teori model kuantum. Nah, ini juga berdasarkan penemuan beberapa daripada ahli. Oke, sekarang kita lihat bagaimana perkembangan model atom. Teori atom Dalton. Jika tadi Demokritus sudah mengemukakan bahwa bagian terkecil dari dari suatu unsur atau partikel adalah atom, nah, si teori atom Dalton ini adalah memperkuat teori Demokritus melalui tahapan eksperimen. Nah, ini didasarkan pada hukum Lavoisier, yaitu hukum kekekalan massa, dan juga hukum Proust, yaitu adalah hukum susunan tetap. Bagaimana hukumnya? Nah, untuk Lavoisier, dia menyatakan bahwa massa zat sebelum reaksi dengan massa zat setelah reaksi adalah sama. Kemudian, menurut si Proust, perbandingan unsur-unsur senyawa itu selalu tetap, apakah sebelum reaksi dengan setelah reaksi. Nah, dari sini si Dalton membuat suatu teori bahwa unsur itu tersusun dari atom. Nah, atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang identik. Identik ini maksudnya sama. Atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Contohnya adalah atom hidrogen akan sama dengan atom hidrogen yang lain. Oke, itu maksudnya identik di sini. Sementara atom dengan unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Misalnya, atom hidrogen dengan atom helium itu akan berbeda sifatnya. Oke. Kemudian, gabungan dua atom atau lebih melalui reaksi kimia akan membentuk molekul. Nah, atom suatu unsur bersifat permanen ataupun tetap. Oke, jadi atom itu bersifat permanen atau tetap. Tetapi si Dalton ini memiliki kelemahan. Nah, teori atom Dalton ini disebut juga dengan atom itu seperti bola pejal. Tetapi kelemahannya adalah kalau memang atom itu adalah bola pejal, berupa bola pejal, bagaimana mungkin listrik bisa mengalir melalui atom atau atom bisa menghasilkan arus listrik jika bentuknya adalah hanya seperti bola pejal. Nah, kemudian ini disempurnakan lagi oleh para ahli, yaitu yang kedua adalah J.J. Thomson atau teori atom Thomson. Nah, teori atom Thomson ini adalah diawali dengan ditemukannya elektron.
Jadi si J.J. Thomson ini membuat percobaan melalui tabung sinar katoda. Dia menemukan elektron. Nah, dia mengatakan seperti ini. Atom seperti roti kismis yang terdiri dari muatan positif yang disebut dengan proton. Dan atom ini terdiri dari muatan negatif yaitu elektron, di mana elektron yang tersebar merata di seluruh bagian atom. Jadi si proton dan elektron ini tersebar merata di seluruh permukaan atom. Oke, ini teori si Thomson ini menyatakan bahwa atom itu seperti roti kismis. Oke. Secara keseluruhan, atom itu bersifat netral. Kenapa dikatakan netral? Karena jumlah proton atau jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif atau si elektron. Nah, kemudian J.J. Thomson ini memiliki kelemahan. Dia tidak bisa menentukan bagaimana gerak daripada elektron dan berapa massa atom tersebut atau massa elektron tersebut. Nah, kemudian ada lagi ahli yang mencoba mengembangkan teori atom ini. Selanjutnya adalah teori atom Rutherford. Si Rutherford ini melakukan percobaan yaitu penembakan partikel alpha pada lempengan emas. Oke. Dia menemukan konsepnya yaitu ternyata atom itu terdiri dari inti atom. Inti atom ini bermuatan positif. Jadi si proton tadi terletak di inti atom. Massa keseluruhan daripada atom ini terpusat pada inti atom. Jadi pusat massanya itu adalah di inti atom. Oke. Kemudian ternyata si elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Kalau tadi si J.J. Thomson mengatakan bahwa si elektron itu tersebar merata. Tetapi menurut si Rutherford melalui percobaannya, elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Oke. Nah, atom itu bersifat netral. Ini sama seperti J.J. Thomson tadi. Muatan negatif sama dengan muatan inti. Oke. Atau karena muatan inti ini tadi adalah positif, maka muatan negatif sama dengan muatan positif. Oke. Tetapi si Rutherford ini memiliki kelemahan lagi. Selalu ada kelemahan. Ya. Dia tidak bisa menjelaskan kalau memang si elektron bergerak mengelilingi atom, berarti dia memiliki gaya yang menuju pusat ataupun gaya yang menuju inti atom. Tapi dia tidak bisa menjelaskan kalau memang elektron bergerak mengelilingi pusat dan gak ada gaya, maka lama-kelamaan energi yang dimilikinya akan habis. Oke, tetapi nyatanya elektron itu tetap bergerak. Nah, ini dikembangkan lagi oleh si Bohr. Teori atom Bohr. Oke. Teori atom Bohr dia mengemukakan bahwa elektron mengorbit atau bergerak pada kulit atom. Jadi ternyata di dalam atom ini terdapat yang namanya kulit. Oke, jadi elektron itu terletak di kulit ini nih. Ada kulit K, L, M, N, O, nanti kita akan pelajari di konfigurasi elektron. Kemudian, elektron pada kulit atom tidak memancarkan energi. Ternyata energinya nggak habis. Ya, tidak memancarkan energi elektromagnetik. Tetapi, dia bisa berpindah, elektron ini dapat berpindah posisi menuju kulit luar dengan menyerap energi. Dia hanya bisa menyerap energi dan melepaskan energi. Jadi, intinya di sini energi itu bersifat kekal. Dia bisa menyerapkan, dia bisa melepas juga. Kalau dia menuju kulit terluar, dia harus menyerap energi. Dia butuh energi yang lebih banyak. Tetapi kalau dia menuju kulit dalam, itu menuju lebih dekat ke inti, maka dia akan melepaskan energi. Nah, kemudian nanti akan dikembangkan lagi oleh teori atom kuantum.
Nah, ternyata kalau tadi si Bohr menyatakan bahwa elektron itu terletak di kulit. Nah, menurut teori atom kuantum ini beberapa orang mengemukakan pendapatnya, tapi yang lebih terkenal itu adalah Schrödinger. Dia menyatakan bahwa pada setiap kulit atom terdiri atas subkulit lagi. Ternyata di dalam kulit terdapat subkulit lagi. Nah, itulah yang merupakan kumpulan orbital. Jadi, sebenarnya masih kemungkinan adanya elektron. Dia belum tahu pastinya elektron itu letaknya di mana. Jadi masih kemungkinan atau kebolehjadian. Oke, jadi teori atom mulai dari Democritus sampai ke kuantum itu terus berkembang. Mungkin nanti jika ada penemuan terbaru lagi, ini akan bisa dikembangkan. Jadi berharap kamu nanti bisa salah satu yang tercatat namanya di dalam teori atom ini. Nah, kita lanjut penyusun atom. Ini tadi. Penyusun atom ini terdiri dari inti atom. Di dalam inti atom ini ada tadi muatan positif. Ada muatan positif, yaitu adalah proton. Kemudian ada neutron. Neutron ini tidak bermuatan, tetapi pusat masanya terletak di neutron nih, di inti, bagian inti di sini terletak pusat massa sebagai pusat massa atom. Kemudian ada elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Oke, nanti menurut kuantum lagi si elektron ini akan terletak di subkulit lagi. Jadi kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Nah, di kulit pertama ini dibagi menjadi lagi ada subkulit S, subkulit P, dan seterusnya. Baik, sampai di sini jelas ya, kita akan lanjutkan. Nah, bagaimana notasi penulisan atom? Biasanya atom ini dituliskan dengan menggunakan lambang agar mempermudah atau menyingkat. Nah, biasanya misalkan seperti ini, X, Z, A. Lambang atomnya atau lambang unsurnya adalah si X. Z ini menyatakan nomor atom. Kemudian A di sini menyatakan nomor massa. Jadi pembacaannya sekali lagi dimulai dari lambang unsur X, kemudian dibaca dari bawah Z, kemudian ke atas A. Oke, jadi X, Z, A. X ini menyatakan lambang unsur, Z ini menyatakan nomor atom, kemudian A ini menyatakan nomor massa. Nah, nomor atom ini menunjukkan banyaknya proton atau jumlah proton si atom dan jumlah elektronnya. Dan atau ya ini ya. Jadi Z ini sekali lagi menunjukkan banyaknya proton atau banyaknya elektron. Jadi kalau misalkan nomor atomnya 9, maka protonnya ada 9, elektronnya juga ada 9. Nah, kemudian A ini menunjukkan nomor massa. Nomor massa ini adalah jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Sekali lagi, nomor massanya ini adalah jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Oke. Maka dari sini diperoleh bahwa mencari neutron itu adalah berarti nomor massanya dikurangi nomor atomnya. Baik, kita akan lihat contoh berikut. Contoh soal. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom berikut. Li adalah litium. Litium 37. Berarti nama unsurnya tadi adalah litium. Oke, kemudian nomor atomnya adalah 3, nomor massanya adalah 7. Berarti berapa jumlah protonnya? 3. Berapa jumlah elektronnya? 3. Berapa jumlah neutronnya? Neutron berarti nomor massa dikurangi nomor atom. Berarti 7 dikurang 3 sama dengan 4. Kita lihat. Nah, ini dia.
Oke, jadi elektronnya 3. Oke, kemudian protonnya 3 juga. 1, 2, 3. Kemudian elektronnya tinggal kamu kurang 4. Nah, kemudian magnesium. Magnesium 12, 24. Oke, berarti jumlah protonnya ada 12. Proton itu yang hijau, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kemudian elektronnya ada 12 juga. Ini elektron. Kemudian neutronnya kamu tinggal kurang, 24 dikurangi 12. Kemudian oksigen 8, 16. Berarti elektronnya ada 8. Kemudian kulit ini nih yang di kulit. Kemudian protonnya ada 8, ada di inti, kamu lihat. Hitung 8 jumlahnya. Kemudian neutronnya juga 16 dikurang 8 sama dengan 8. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada namanya isotop, isobar, isoton. Ini adalah hubungan atau keterkaitan antara atom-atom dari unsur yang sama ataupun atom-atom dari unsur yang berbeda. Oke, di sini ada isotop. Isotop itu adalah atom-atom dari unsur yang sama. Unsurnya sama nih. Ada atom, unsurnya sama. Misalkan antara hidrogen dengan hidrogen. Dia sama unsurnya. Memiliki nomor atom yang sama. Nomor atomnya sama. Oke, tetapi nomor masanya berbeda. Jadi, nomor masanya berbeda di sini. Oke, sekali lagi, kalau dikatakan isotop itu adalah atom-atom dari unsur yang sama, unsurnya sama, nomor atomnya sama, tetapi nomor masanya berbeda. Contohnya, protium, deuterium, tritium. Protium itu adalah H11. Berarti nomor atomnya 1, nomor masanya 1. Deuterium adalah H, nomor atomnya 1, nomor masanya 2. Oke, kemudian tritium adalah H13, nomor atomnya 1, nomor masanya 3. Berarti di sini kamu bisa lihat lambangnya sama. Oke, sama-sama hidrogen. Oke, kemudian nomor atomnya juga sama, 1 semua. Tetapi nomor masanya berbeda. Ada 1, ada 2, ada 3. Baik, jelas ya? Oke, bagaimana dengan hubungan yang kedua? Ada namanya isobar. Isobar itu adalah atom-atom dari unsur yang berbeda. Unsurnya berbeda, lambang unsurnya berbeda, lambang atomnya berbeda. Mempunyai nomor atom berbeda juga. Oke, udah pasti kalau unsurnya berbeda, nomor atomnya berbeda. Kecuali nanti dia berupa ion. Ya, nanti kita akan lihat. Oke, atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai nomor atom berbeda. Tetapi nomor masanya sama. Nah, contohnya nih, karbon 614 dengan nitrogen 714. Oke, nomor atomnya kamu bisa lihat. Kalau karbon nomor atomnya 6, nitrogen nomor atomnya 7. Karbon nomor masanya 14, nitrogen nomor masanya 14. Oke, berarti yang sama di sini adalah hanya nomor massa. Sementara unsurnya dan juga nomor atom itu berbeda. Oke, lanjut contoh lainnya, natrium 1124 dengan magnesium 1224. Lambangnya berbeda. Oke, natrium dengan magnesium. Kemudian nomor atomnya juga berbeda. Natrium itu 11, magnesium itu 12. Oke, sementara nomor masanya sama. Sama-sama 24. Baik, kita lanjutkan. Kemudian isoton. Isoton itu apa? Atom dari unsur yang berbeda mempunyai nomor atom berbeda, tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Jadi unsurnya di sini berbeda,
nomor atomnya berbeda tetapi neutronnya sama. Contohnya lihat. Oke, lihat hubungan antara karbon dengan nitrogen. Karbon 6,13 dengan nitrogen 7,14. Oke, nomor atomnya karbon 6, sementara nitrogen 7, sudah berbeda. Lambangnya juga berbeda. Kemudian, nomor masanya karbon 13, nomor masanya nitrogen 14, berbeda juga. Yang sama apanya? Kita lihat neutron. Neutron tadi adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Kalau karbon nomor massanya 13, nomor atomnya 6, berarti 13 dikurangi 6. Oke, berarti sama dengan 7. Kemudian untuk nitrogen, oke, nomor massanya 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Jadi, karbon dan nitrogen memiliki neutron yang sama, yaitu 7. Contoh kedua, P1531 dengan S1632. Oke, P ini adalah fosfor. Fosfor nomor atomnya 15, sulfur nomor atomnya 16, berarti berbeda, lambangnya berbeda, nomor atomnya berbeda. Kemudian nomor massanya juga berbeda. Fosfor 31, sulfur 32. Oke. Kita lihat sekarang neutron. Berarti neutron itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Berarti 31 dikurangi 15, berarti sama dengan 16. Kemudian sulfur 32 dikurang 16 sama dengan 16. Oke. Berarti apa yang bisa kamu simpulkan? Nah, kalau dia isotop itu memiliki nomor atom sama, protonnya sama, tetapi nomor massanya berbeda. Kemudian kalau dia isobar memiliki nomor atom yang berbeda, nomor atomnya berbeda, lambang unsurnya berbeda atau unsur dan atomnya berbeda, kemudian nomor massanya yang sama. Nah, kalau dia isoton semuanya berbeda. Nomor atom berbeda, lambang berbeda, nomor massa berbeda. Yang sama adalah neutronnya. Baik, sampai di sini jelas ya. Nah, ini bisa kamu kerjakan secara pribadi di bukumu. Nanti kamu bisa bahas dengan guru di kelas. Sekian penjelasan hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.